Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Anggini mulai memasuki tahap mengkhawatirkan dirinya. Bagaimana tidak jika dia menolak keinginan Adipati Kebo Penggiring, siap-siap nasib buruk akan menimpa dirinya. Gawat! Siapakah yang akan menolong Anggini? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Nenek itu kembali berjongkok dan menyebarkan kemenyan di atas pendupaan. Nenek Jumina, kau telah menjalankan pekerjaanmu dengan baik. Gadis ini memang bodoh, memilih mati tercemar daripada menerima permintaanku. Adipati Kebo Penggiring membalikkan kudanya dan tinggalkan tempat itu, diikuti 3 orang lainnya. Kau tahu apa yang bakal terjadi atas dirimu sebelum kau digantung besok pagi, Anggini? Tanya Kebo Penggiring. Murid Dewa Tuak tidak menjawab. Kebo Penggiring membuka mulutnya kembali. Aku akan memberi kesempatan sampai tengah malam nanti padamu. Jika kau tetap pada keputusanmu, maka kehormatanmu akan kurampas. Tubuhmu kemudian akan kuserahkan pada 3 orang di belakangku. Mungkin juga pada 2 tokoh yang akan datang dari kota raja. Besok pagi, kau akan diseret ke tiang gantungan. Kepalamu kemudian akan dipisiangin, lalu dikirim pada gurumu Dewa Tuak. Anggini tak menjawab. Mulutnya tetap terkancing, kedua matanya dipejamkan, tetapi sekujur tubuhnya menggelegak oleh hawa amarah. Ketika rombongan sampai di tepi alun-alun tambak hijau, terdengar berseru, "Awas, ada orang datang!" Dari arah jalan di sebelah barat terdengar derap kaki-kaki kuda. Sesaat kemudian, 2 penunggang kuda nampak muncul dari tikungan jalan yang gelap. Keduanya segera mendatangi rombongan Adipati Kebo Penggiring. Semua orang bersiap menjaga segala kemungkinan. Ternyata yang datang adalah 2 orang yang memang sedang ditunggu-tunggu. Selamat datang di Kadipaten, Kang Mas Tunggul Soka dan Kang Mas Gajah Bledek. Kalian berdua memang kami tunggu-tunggu, menyambut Kebo Penggiring. Yang datang ternyata adalah 2 tokoh dari kota raja. Mereka muncul di situ sesuai dengan permintaan sang adipati untuk dimintai bantuan dan sekaligus menyerahkan 2 buah senjata mustika hasil rampasan. Selanjutnya, senjata-senjata itu akan diteruskan ke keraton sebagai persembahan. 2 orang yang barusan datang tertawa lebar. Gajah Bledek yang bertubuh tinggi ramping dan mengenakan belangkon coklat dengan hiasan bintang besi kuning di sebelah depannya, sesaat menatap paras gadis yang duduk di atas kuda di sebelah depan sang adipati. Ia lalu bertanya, "Inikah gadis pemberontak yang besok bakal menjalani hukuman gantung?" Ketika melihat Kebo Penggiring mengangguk, ia menggelengkan kepala berulang kali. Sayang sekali, tubuh begini bagus dan wajah begini jelita harus dikubur menjadi umpan cacing tanah. Aku yang tua ini tak keberatan ditemani barang sejam 2 jam. Semua orang tertawa bergelak mendengar ucapan Gajah Bledek itu. Di antara tawa itu terdengar suara Kebo Penggiring. "Kang Mas Gajah Bledek, kau tak perlu khawatir. Malam ini kau akan mendapat bagian khusus." "Begitu," ujar Gajah Bledek.
seraya basahkan bibir dengan ujung lidah dan tenggorokan turun naik. Dia berpaling pada kawannya Tunggul Soka. Ternyata jauh-jauh datang kemari tidak sia-sia. Tunggul Soka tersenyum dan palingkan kepala pada Kebo Penggiring, lalu bertanya, "Adipati, apakah kami dapat segera menerima 2 senjata pusaka pedang sakti dan keris ular emas itu?" "Tentu saja Kang Mas Tunggul, sampean tak usah khawatir. 2 senjata itu kusimpan baik-baik di Kadipaten. Segera akan kuserahkan pada kalian besok selesai upacara penggantungan gembong pemberontak betina ini." Begitu, gumam Tunggul Soka. Sebenarnya dia ingin cepat-cepat membawa 2 senjata itu kembali ke kota raja. "Di samping itu, kami memerlukan bantuan Kang Mas berdua untuk menghadapi para pengacau yang nanti akan segera muncul di Lumajang," berkata Ronggo Kemitir. "Para pengacau?" ujar Gajah Beledek sambil kerenyitkan kening. "Besarkah jumlah mereka? Terdiri dari beberapa rombongan pasukan dan siapa pemimpin mereka?" bertanya Tunggul Soka. Mereka hanya terdiri dari 2 orang, 2 pemuda ingusan," saut Kebo Penggiring. Dengar hal itu, Tunggul Soka dan Gajah Beledek tertawa gelak-gelak. "Kalau cuma 2 pemuda ingusan, biarlah aku menyediakan 2 helai sapu tangan untuk menyeka ingus mereka," kata Gajah Beledak pula, dan kembali pecah suara tawa bergelak di tempat itu. Namun diam-diam, ada kekhawatiran lain dalam hati Kebo Penggiring. Bukan mustahil bekas gurunya Dewa Tuak muncul dan ikut turun tangan. Si nenek Jumina yang duduk terkantuk-kantuk di bawah panggung penggantungan sentak kaget dan buka mata cekungnya lebar-lebar. Saat itu malam sangat gelap dan udara dingin sekali. Di hadapannya tegak 2 sosok tubuh berpakaian putih-putih. "Kalian siapa?" Si nenek ini membentak galak dan melompat tegak. Wiro Sableng dan Mahesa Kelut sesaat saling pandang, lalu Wiro menjawab, "Kami 2 setan dari neraka, siap menjemput korban penggantungan. Tapi kami belum kenal siapa kau. Apa kerjamu malam buta di tempat ini? Dan apa benar di sini hendak digantung gadis jelita gembong pemberontak?" Kembali si nenek terkesiap kaget mendengar ucapan pemuda berambut gondrong yang mengaku setan dari neraka itu. Tak kalah gertak, si nenek menjawab, "Aku Dukun Jumina, penjaga tempat penggantungan ini." Si nenek masukkan sepotong kemenyan ke dalam pendupaan. Bau kemenyan menyebar tajam. "Gadis pemberontak itu memang hendak digantung di sini besok pagi-pagi. Apa kalian juga bangsa pemberontak yang minta digantung?" "Katakan, di mana gadis pemberontak itu sekarang?" tanya Wiro. "Di Kadipaten tentunya." "Kalian tampaknya tidak bermaksud baik. Jangan-jangan kalian sengaja mencari penyakit ya? Lekas berlalu dari sini." Mahesa Kelut melirik pada Wiro dan berkata, "Si keriput ini galak sekali. Biar gue beri pelajaran." "Jangan, aku punya rencana lain," kata Wiro. Lalu cepat ia menyabar pendupaan yang berisi bara menyala. Di salah satu sudut kolong panggung dilihatnya kaleng berisik, kaleng kecil berisi sisa minyak yang sebelumnya dipakai untuk menyalakan pendupaan. Minyak itu diguyurkannya ke lantai panggung, lalu pada tiang-tiang sebelah atas dan bawah. Ketika bara ditebar di atas lantai yang basah oleh minyak, api pun segera berkobar. "Kalian minta mati," teriak nenek Jumina. Tubuhnya yang bongkok melesat ke depan. 10 jari tangannya yang kotor hitam dan berkuku panjang menyambar ke dada dan wajah Wiro Sableng. Tapi gerakannya mendadak tertahan karena pinggangnya ditangkap Mahesa Kelut. Pemuda ini siap pura-pura melemparkannya ke dalam kobaran api hingga nenek Jumina menjerit ketakutan. Mahesa Kelut lemparkan perempuan itu ke tanah seraya berkata, "Pergi, temui Adipati Kebo Penggiring. Katakan kami 2 setan dari neraka siap untuk mengambil nyawanya."
Gila, kalian berdua pasti manusia-manusia gila, teriak si nenek. Wiro tarik kain panjang yang dikenakan si nenek hingga melorot sampai ke pinggul. Serat! Kau hendak menelanjangiku. Gila, benar-benar gila, teriak si nenek. Seraya cepat menarik lepas kainnya dari pegangan Wiro, lalu tanpa tunggu lebih lama lari lintang pukang dari tempat itu. Akankah Nenek Jumina akan melaporkan kejahilan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni tua setua itu? Kau hendak menelanjangiku. Gila, benar-benar gila, teriak si nenek seraya cepat menarik lepas kainnya dari pegangan Wiro, lalu tanpa tunggu lebih lama lari lintang pukang dari tempat itu. Ternyata meskipun sudah tua dan bertubuh bungkuk, larinya kencang juga. Ketika Adipati Kebo Penggiring dan yang lain-lainnya menerima laporan si nenek di Kadipaten, malam sudah menjelang pertengahannya. Mereka sudah muncul, desis Adipati Lumajang itu dan memandang berkeliling. Kita harus bergerak cepat, menyongsong mereka ke alun-alun sebelum kudanya sampai di sini. Jangan khawatir, kami akan membereskannya, berkata Ronggo Kemitir seraya memberi isyarat pada Tambak Ijo dan Labludak. Sebaliknya, dua orang terakhir ini menoleh ke arah Tunggul Soka dan Gajah Bledek. Paham akan maksud pandangan itu, Gajah Bledek segera membuka mulut. Kami berdua tetap tinggal di sini, menjaga keselamatan Adipati, mengawasi tawanan, sekaligus mengawal dua senjata mustika yang akan dipersembahkan pada Sri Baginda di Kota Raja. Mendengar kata-kata itu, Ronggo Kemitir dan dua orang lainnya tak bisa berbuat lain. Ketiganya keluar dari gedung Kadipaten, pergi ke tempat di mana kuda mereka ditambatkan. Aku bukan menuduh yang tidak-tidak, tapi tindak tanduk dua penggolan keraton tadi mendatangkan kecurigaan, berkata Ronggo Kemitir, si kakek bermuka cacat pada Tambak Ijo dan Labludak. Dua orang yang diajak bicara mengiyakan dengan suara perlahan karena takut terdengar oleh Tunggul Soka dan Gajah Bledek. Tak lama setelah ketiga orang itu lenyap dari kejauhan, Gajah Bledek tegak dari kursi besar yang didudukinya. Sesaat melangkah mundar-mandir di hadapan Adipati Lumajang, kemudian terdengar suaranya berkata, Ronggo Kemitir dan dua kawannya itu pasti mampu menghadapi dan menghajar dua pemuda yang datang menyerbu. Jadi tak perlu aku dan Tunggul Soka berada lebih lama di sini. Tentu saja Kebo Penggiring terkejut mendengar ucapan itu. Maksud Kang Mas? Tanyanya. Maksud kami. Yang menjawab adalah Tunggul Soka. Cepat saja kau serahkan dua senjata mustika itu dan kami segera kembali ke Kota Raja. Bukan begitu perjanjian kita semula, kata Kebo Penggiring mulai tampak kesal. Kang Mas berdua datang ke sini memang untuk menjemput dua senjata sakti itu, tapi sekaligus juga menyelesaikan masalahnya sampai tuntas. Maksudku, sampai pemuda pemilik dua senjata mustika itu menemui ajal di depan mata hidungku. Baru aku bisa tentram. Kini yang datang bukan dia seorang, malah membawa kawan yang tingkat kepandaiannya ternyata tidak rendah. Kekhawatiranmu terlalu dibesar-besarkan, Dimas Kebo Penggiring, kata Gajah Bledek pula. Terus terang, kami tak punya waktu berlama-lama di Kadipaten ini. Jadi, Kang Mas tidak menginginkan kesempatan bersenang-senang dengan gadis itu sebelum tubuhnya yang bagus digantung besok pagi? Tanya Kebo Penggiring. Dia sengaja berkata begitu untuk membujuk. Tentu saja aku sangat menginginkannya, Dimas. Tidak banyak kulihat gadis cantik dan semulus tawanan itu. Hanya saja, tugas kerajaan saat ini lebih penting dari tubuh molek itu. Nah,
lekas kau ambillah kedua senjata itu." Kebo Penggiring mengomel habis-habisan dalam hati. Namun dia tak bisa berbuat lain. Seraya berdiri dari kursinya, dia berkata, "Jika begitu keinginan Kang Mas berdua, baiklah, silakan menunggu sebentar." Adipati itu melangkah masuk ke ruangan dalam. Begitu masuk ke dalam, secepat kilat dia menghilang ke sebuah ruangan rahasia di mana pedang sakti dan keris ular emas milik Mahesa Kelut yang diterimanya dari tambak hijau disembunyikannya. Kedua senjata ini disisipkannya ke pinggang lalu bergegas meninggalkan ruangan rahasia itu. Dari sini, Kebo Penggiring memasuki sebuah lorong kecil menurun dan sampai di sebuah kamar terbuat dari batu. Disinilah Anggini disekap. Sang Dara masih berada dalam keadaan tertotok, duduk tak bergerak di sudut kamar. Dia sudah pasrah menerima nasib, dinodai dan digantung. Namun gadis ini jadi heran ketika tiba-tiba saja Kebo Penggiring memanggul tubuhnya dan membawanya keluar dari kamar tahanan lewat sebuah jalan rahasia yang membawanya ke bagian belakang halaman gedung kadipaten yang gelap. "Kamu bawa aku kemana?" tanya Anggini. "Banyak tanya," desis Kebo Penggiring. Lalu cepat dia totok urat besar di leher si gadis hingga Anggini tak mampu lagi keluarkan suara. Di bagian belakang gedung kadipaten tertambat 2 ekor kuda besar. Kedua binatang itu tampaknya memang sengaja disiapkan di situ. Rupanya Kebo Penggiring cukup cerdik dan panjang akal memikirkan segala kemungkinan yang terjadi. Cepat dia melompat ke atas punggung salah seekor kuda lalu membedal binatang itu dalam kegelapan malam sambil memangku tubuh Anggini di sebelah depan. Meskipun Kebo Penggiring berhasil mengelabui Tunggul Soka dan Gajah Bledek, tapi tanpa disadarinya 2 sosok tubuh berpakaian putih mengejarnya dalam kegelapan. Di pinggiran sebuah hutan kecil di sebelah tenggara Lumajang, 2 pengejar ini berhasil menyusulnya lewat jalan pintas. Salah seorang dari mereka menarik kaki belakang kuda yang ditungganginya hingga tubuhnya mencelat jatuh bersama-sama tubuh Anggini. Sekali lagi Kebo Penggiring menunjukkan kecerdikannya. Begitu jatuh, secepat kilat dia mendekap tubuh gadis itu. Memandang ke depan, dia melihat 2 pemuda itu siap untuk menyerangnya. Kebo Penggiring cabut keris ular emas dari sarungnya. Sinar kuning membersih terang di tempat gelap itu. Serang! Ujung keris ditempelkannya ke leher Anggini. Lalu dia membentak, lemparkan ancaman. "Tetap di tempat kalian masing-masing. Sedikit saja kalian bergerak, keris ini akan menamatkan riwayat gadis ini." Wiro dan Mahesa Kelut tercekat. Sesaat, tak tahu mau berbuat apa selain tegak tak bergerak. Perlahan-lahan, dia kemudian memanggul tubuh Anggini, lalu menaikkan tubuh gadis itu ke atas kuda kembali. Ujung keris kini ditujukannya ke pinggang si gadis. Melihat ini, Wiro segera bergerak untuk menghantam, tapi Mahesa Kelut cepat mencegah dengan berteriak, "Jangan, keris itu beracun." Wiro terpaksa batalkan niatnya. Jika senjata itu beracun, meskipun hanya tergores, berarti nyawa Anggini tak mungkin diselamatkan. "Kau mendekat kemari!" Tiba-tiba Kebo Penggiring membentak dari atas kuda. Mahesa Kelut yang dibentak mau tak mau demi keselamatan gadis yang berada di bawah ancaman Kebo Penggiring paksa melangkah maju. Begitu mendekat, Adipati itu hantamkan tendangan kaki kanan ke dada si pemuda. Tubuh Mahesa Kelut melintir lalu terlempar roboh ke tanah, bergelimpang tak berkutik lagi. "Kini giliranmu gondrong, kemari!" bentak Kebo Penggiring. Tapi ketika dia berpaling ke kiri, dia dapatkan sosok tubuh Wiro Sableng tak ada lagi tempat itu. "Ku tahu kau sembunyi di sekitar sini, pemuda keparat. Jika kau berani membokong, silakan. Kau bisa membunuhku, tapi gadis ini tak akan selamat dari kematian." Habis berkata begitu, Kebo Penggiring segera menggebrak kuda tunggangannya. Ya! Sebentar saja, dia sudah lenyap dalam kegelapan. Anggini yang berada di sebelah depan berusaha memutar matanya memandang berkeliling, tapi malam sangat gelap dan kuda itu sudah menghambur jauh. Benarkah pemuda itu yang dilacak tadi? Pendekar 212 Wiro Sableng. Mungkinkah guru meminta bantuannya? Berbisik hati sang Dara.
Lalu dia terkenang pada saat pertemuan pertama kali beberapa tahun lalu dengan Wiro. Hanya saja, dia tak bisa mengenang lebih lama karena keadaan dirinya saat itu masih berada dalam ancaman bahaya besar. Akan dibawa kemanakah Anggini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.